Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang kedua kali ini kita belajar tentang limit keberinggaan fungsi trigonometri yang memuat kosinus. Sementara kita ketahui pada pertemuan daring sebelumnya bahwa rumus limit keberinggaan fungsi trigonometri hanya memuat sinus dan tangen saja. Jadi tonton video pembelajaran Bapak sampai selesai ya. Salam semangat, fraternitas, dan Dina. Baik Naku, langsung saja kita ke pembahasan topik kita pada pertemuan daring yang kedua kali ini, yaitu lanjutan dari limit keberinggaan fungsi trigonometri minggu yang lalu. Di sini Naku kita fokus hanya membahas bagaimanakah menentukan nilai limit keberinggaan fungsi trigonometri yang memuat kosinus. Artinya apa di sini memuat kosinus? Jika pada soal limit fungsi trigonometri itu soalnya berbentuk kosinus, bagaimanakah mencari hasilnya? Sementara kita ketahui sebelumnya rumus dasar limit fungsi trigonometri adalah hanya memuat sinus dan tangen saja. Nah, untuk mencari hasilnya, ini dia langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita ubah, ya. Kita ubah dulu soal limit fungsi trigonometri yang memuat kosinus itu. Kita ubah kosinusnya atau cosnya ke bentuk sinus atau sin, tentu lewat rumus identitas trigonometri. Langkah kedua, setelah kita ubah soal limit trigonometrinya dari soal bentuk cos atau kosinus menjadi bentuk sinus atau sin, maka sudah boleh langsung kita terapkan rumus dasar limit fungsi trigonometri untuk memperoleh hasil limitnya. Gitu deh ya. Untuk jelasnya, perhatikan contoh soal yang Bapak berikan ini. Contoh soal yang pertama adalah carilah nilai limit 1 kurang cos 2x per 1 kurang cos 4x jika x-nya mendekati atau menuju 0. Nah, di sini Nakku, jenis limitnya kan adalah bentuk limit x menuju 0, ini bentuk limit keberinggaan. Sementara soalnya berbentuk trigonometri ya. Di sini hanya memuat kosinus dia ya, soalnya memuat kosinus atau cos. Sementara rumus limit trigonometri kita ketahui hanya memuat sin dan tangen. Tentu tidak boleh kita cari hasil limitnya jika soalnya masih berbentuk kosinus atau cos. Jadi sudah dengan langkah-langkah penyelesaian tadi, kita ubah dulu cos ini ke bentuk sinus lewat rumus identitas. Perhatikan rumus identitas trigonometri berikut. Kita ketahui bahwa soal kita tadi memuat kosinus dalam sudut 2x. Cara mengubahnya ke bentuk sinus, perhatikan atau ingat saja Nakku ya, rumus cos sudut rangkap atau sudut ganda waktu kelas 11. Rumusnya adalah salah satu rumus dari cos 2x adalah yang memuat sin, ini dia 1 kurang 2 kali sin kuadrat x. Perhatikan hubungan antara sudutnya ya. Jika sudut cos ya diketahui, maka sudut sinus yang di ruas kanan ini cukup kita bagi duakan atau perduakan saja ya. Jadi sudut cos 2x ini, maka sudut sinus di ruas kanan ini dibagi 2 dia ya. Berarti 2x dibagi 2 menjadi x. Oke, ini dia rumusnya. Formatnya adalah 1 kurang 2 kali sin kuadrat x. Sudah, baru dapat kita sernakan aku kedua ruas ini ya. Satu ini kita pindahkan ke kiri, berarti kurang 1 ya. Jadi kurang 1 dia seperti ini. Maka dari sini boleh kedua ruas kita kalikan dengan minus, sehingga menjadi 1 kurang cos 2x sama dengan 2 kali sin kuadrat x, kan gitu ya. Oke, ini Nakku soal kita yang di pembilang tadi. Sudah boleh nanti kita ganti menjadi bentuk sinus yang di ruas kanan ini, yaitu 2 kali sin kuadrat x. Sementara yang di penyebut ada memuat cos 4x tadi ya. Jadi ubah dulu ke bentuk sinus. Cos 4x ini menjadi 1 kurang 2 kali sin kuadrat 2x. Perhatikan Aku, sudut sinus di sini adalah separuh dari sudut cos di ruas kiri ya, yaitu 4x. Perhatikan hubungannya tadi ya. Oke, untuk mengubahnya Nakku, ini pindah ke kiri jadi kurang 1, ini dia. Kemudian kedua ruas kita kali minus,
supaya mengubah bentuk dia menjadi 1 kurang cos 4x seperti ini. Ini minus kali minus menjadi positif ya. Oke ya, di penyebut 1 kurang cos 4x dapat kita ganti nanti adalah bentuk sinus, tepatnya yaitu 2 kali sin kuadrat dalam sudut 2x. Nah, kita gantikan. Kita gantikan saja. Ini dia soal yang pertama tadi, bukan? Berarti dari sini aku limit ya. Limit 1 kurang cos 2x kita ganti dalam bentuk sinus, yaitu 2 kali sinus kuadrat. Oke, sudutnya di sini jangan 2x ya, tapi separuhnya dari sudut cos 2x, yaitu x saja ya. Sementara yang di penyebut yang di bawah ini 1 kurang cos 4x ubah ke dalam bentuk sinus, kita ketahui tadi adalah 2 kali sinus kuadrat dalam sudut 2x. Nah, dari sini dapat tercernakan aku. Ini 2 bagi 2 kan 1 ya. Ini perhatikan perpangkatan kita uraikan menjadi perkalian berulang. Berarti dari sini limit ya x menuju 0. Berarti ini aku sama artinya sin kuadrat x sama artinya sin x kali sin x, bukan? Sementara sin kuadrat 2x sama artinya sin 2x kali sin 2x juga. Nah, dari sini soalnya sudah kita ubah dari bentuk kosinus jadi sinus ya. Sementara di sini aku baik di pembilang maupun di penyebut bentuk perkalian ya antar sinusnya. Berarti ini sudah sesuai dengan susunan rumus limit keberkahan fungsi trigonometri yang memuat sinus. Oke, berarti langsung kita bagikan sudut x-nya ya. Sin x kita pasangkan dengan sin 2x, berarti ini nanti pembagiannya dikali dengan sin x per sin 2x, kita ambil ya pembagian sudutnya, sudut x-nya sebagai hasil akhir nanti gitu ya. Berarti dari sini nakku x bagi 2x adalah setengah dikali x dibagi 2x ya, coret x-nya berarti hasilnya juga setengah. Dari sini setengah kali setengah hasilnya adalah 1/4. Inilah hasil akhir atau nilai limitnya ya. Baik, cukup mudah bukan? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua nakku. Perhatikan di sini adalah carilah nilai limit cos 2x per cos x kurang sin x jika x yang menuju atau mendekati pi per 4. Oke ya, sudut x ini dalam bentuk radian ya, boleh kita ubah ke dalam bentuk derajat, bahwa pi per 4 dalam derajat itu sama artinya 80 derajat dibagi 4. Berarti kalau 80 derajat dibagi 4 hasilnya adalah 45 derajat ya. Baik nakku, di sini soalnya bentuk cos ya kan. Berarti harus kita ubah dulu ke bentuk sinus ya. Tidak boleh langsung kita terapkan rumus dasar limit fungsi trigonometri karena tidak memuat nama kosinus sebelumnya. Sementara soal memuat kosinus, ubah dulu lewat rumus identitas. Kita ketahui bahwa rumus ya, cos 2x ada 3 ya. Salah satu yang memuat sinus sudah Bapak sebutkan di atas tadi, yaitu 1 kurang 2 kali sin kuadrat x. Rumus yang kedua nakku yang memuat cos saja juga ada, yaitu 2 kali cos kuadrat x dikurang 1. Dan rumus yang ketiga adalah ini dia ya, campuran ya sin dan cos, tapi bentuknya seperti ini dia, yaitu cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, karena di penyebut ini berbentuk cos x kurang sin x, berarti kita ambil rumus yang ketiga ya, kita sesuaikan dia ya. Hanya di sini masih dalam bentuk kuadrat ya, nggak apa-apa, nanti kita bisa kita faktorkan nanti. Berarti inilah kita pakai rumusnya nakku ya. Nah, dari sini cos 2x yang pembilang ini ganti dengan rumus yang ketiga ini. Selanjutnya nanti faktorkan ini, sehingga ada faktor yang sama antara pembilang dan penyebut ya, tinggal coret aja karena hasil pembagian sama kan, hasil baginya selalu 1 bukan? Baik ya. Berarti dari sini nakku cos limit x menuju pi per 4, atau kita ganti dalam derajat 45 derajat lah, kira-kira seperti itu dia ya.
cos 2x ganti menjadi cos kuadrat x kurang sin kuadrat x, per penyebutnya tinggal tuliskan kembali cos x kurang sin x, kan gitu ya. Nah dari sini limit ya x menuju pi per 4 atau x menuju 45 derajat ya, ini kan dapat kita faktorkan dari pembilang ini nak ya, bentuk kuadrat ini ya kan. Berarti dari sini sama artinya cos x kurang sin x gitu ya, dalam kurung kali cos x tambah sin x, oke, per cos x kurang sin x, oke, pada dalam kurung. Oke, di sini nakku di pembilang bentuk perkalian dan penyebut di sini nakku dalam kurungnya tunggal, berarti pembagian yang sama, hasil baginya 1. Coret aja, maka sisalah limit x menuju 45 derajat dari yang di atas yang tinggal adalah cos x tambah sin x per yang di bawah. Kalau sudah coret tadi ya tinggal 1 ya kan. Oke ya, berarti langsung aja kita substitusikan ya, langsung saja kita substitusikan, boleh ya kita substitusikan ini 45 derajat, maksudnya gantikan ke sudut cos maupun sinus ya. Berarti dari sini aku sebelum kita substitusikan kita gantikan dulu pembagian 1 kan tetap ya kan, x menuju 45 derajat berarti cos x tambah sin x bagi 1 tetap cos x tambah sin x. Oke, kira-kira gitu dia ya. Oke, baru ambil 45 derajat, gantikan ke sudut-sudut cos maupun sin ya, maka terjadi pergantian. Kalau proses substitusi terjadi nakku, maka limitnya kita abaikan penulisannya, langsung aja cos x gantikan menjadi cos 45 derajat gitu ya, ditambah sin x gantikan sin 45 derajat. Kita ketahui nakku sin maupun cos jika sudutnya sama-sama 45 derajat hasilnya adalah sama-sama setengah akar 2, berarti setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Oke ya, ini sama artinya setengah akar 2 tambah setengah akar 2, ini penjumlahan akar, ini nakku akarnya adalah sejenis, berarti koefisien akar 2 nya saja kita jumlahkan, berarti sama artinya setengah tambah setengah dalam kurung kali akar 2. Nah dari sini setengah tambah setengah adalah 2 per 2 atau 1 kali akar 2 adalah tetap akar 2, sehingga hasil akhir adalah akar 2. Inilah nilai limitnya ya, sebagai hasil akhir. Oke, bagaimana kira-kira nakku? Cukup mudah? Gampang ya, gampang dong Pak AS, asik ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga sebagai contoh soal yang terakhir Bapak berikan. Tentukanlah nilai limit cos x kurang cos 5x per x kali tangen 2x jika x nya menuju 0 derajat. Perhatikan aku ya, di penyebut memang sudah bentuk perkalian, berarti sudah sederhana. Di atas atau di pembilang dia belum perkalian, masih bentuk pengurangan, arti kan tidak bisa kita sesuaikan dengan ke rumus nanti ya, ke rumus limit fungsi trigonometri. Jadi ini wajib kita cernakan dulu yang di pembilang saja dengan mengkaitkan rumus identitas yang berbentuk cos kurang cos. Ingat ya, rumus identitas cos kurang cos ini dia nakku ya. Bapak misalkan sudutnya A dan B ya, cos A kurang cos B, rumusnya adalah min 2 kali sin A tambah B per 2 kali sin dalam sudut A kurang B per 2 ya. Artinya apa di sini? Sudutnya ini sekali kita gabung atau jumlahkan per 2, baru sudut yang kedua nanti kita selisihkan atau kita kurangkan per 2 lagi, seperti ini. Berarti dengan cara yang sama ini dapat kita serahkan ya. Kita sernakan dia, berarti dari sini aku kita sernakan dia adalah
limit ya, X menuju 0. Kita sernakan yang di pembilang tadi ya. Kita sernakan yang di pembilang tadi. Berarti cos X kurang cos 5X. Berarti hasilnya adalah min 2 kali sinus tadi ya. Oke, sudut yang pertama jumlahkan sekali X tambah 5X baru per 2. Sudut yang kedua di sini adalah selisihkan atau kurangkan X kurang 5X baru per 2 lagi. Oke, penyebut tetap aja ya, tetap aja kita tuliskan. Soalnya tadi adalah ini dia, X kali tangen 2X, berarti X kali tangen 2X. Oke, sudut 2X ya. Cukup kita sernakan aku yang di atas atau yang di pembilang. Berarti dari sini min 2 kali X tambah 5X ya, min 2 kali sinus dalam sudut X tambah 5X, 6X bagi 2 3X langsung aja, kali sinus X kurang 5X min 4X, min 4X dibagi 2, berarti sudut sinusnya di sini adalah min 2X. Oke, per X kali tangen 2X. Ingat di sini aku ada sudut negatif ya, sinus yang kedua. Oke, kita positifkan sudut sinus yang kedua ya, dari minus 2X menjadi positif 2X, terjadi perubahan ya. Tanda minus ini pindah ke depan ya, ke depan sinusnya. Atau kita sisipkan aja, ada rumusnya di sini, rumus sudut negatif ya. Jika sinus bersudut negatif seperti ini, maka sudutnya ini jika kita positifkan, maka tanda minusnya pindah ke depan menjadi min sin, seperti ini dia, min sin dalam sudut positif A atau sudut A, gitu saja ya. Ini dia rumusnya yang harus kamu ingat ya. Baik ya, berarti kita lanjutkan sama dengan limit. Oke, dari sini nakku. Berarti ini kita pindahkan minus yang ke depan, berarti terjadi perkalian antar minus ya, perkalian negatif dengan negatif ya. Negatif kali negatif 2 menjadi positif 2. Berarti sin dalam sudut 3X kali sin dalam sudut ini sudutnya sudah positif ya, karena minusnya tadi pindah ke depan, hanya perkalian antara negatif menjadi positif, dia hilang dia, per X kali tangen 2X. Oke nakku, pastikan di pembilang sudah bentuk perkalian, maka ini dapat kita pecahkan jadi perkalian antar pecahan. Berarti ini sama artinya limit X menuju 0, ini sama artinya adalah 2 kali sin 3X per X gitu ya, kali sin 2X per tangen 2X gitu ya. Dari sini nakku, kita substitusikan sudut X nya, kita ambil 0 derajat, kita substitusikan ke sudut-sudut yang memuat X. 2 ini bagaimana? Ini biarkan aja ya. Oke, karena nggak ada sudut X di situ, berarti dia kan sudah kusanta tetap. Berarti 2 kali. Oke, di sini nakku, jangan substitusikan maksud Bapak ya. Kita kaitkan ke rumus identitas, sorry ya. Kita kaitkan ke rumus dasar limit fungsi trigonometri maksud Bapak ya. Kalau kita substitusikan menjadi 0 per 0 atau tak tentu dia bukan. Baik ya, berarti kita kaitkan ke rumus dasar limit fungsi trigonometri atau rumus dasar limit kebenaran fungsi trigonometri. Untuk mencari hasilnya cukup kita bagikan koefisien sudut-sudut X nya masing-masing seperti ini ya. Oke, berarti dari sini 3X per X boleh ya, 2 kali 3X per X kali ini nakku, ada juga ya salah satu rumus limit kebenaran fungsi trigonometri ya, pembagian sin dengan tangan boleh ya, 2X per 2X. Nah dari sini ya, ini kan dapat kita cari 2 kali X bagi X kan 1 ya, coret aja, berarti 2 kali 3 kali X bagi X
2x bagi 2x saja langsung, berarti 1. Oke, dari sini 2 kali 3 kali 1 hasilnya 6. Inilah hasil akhir atau nilai limit akhir. Oke, demikian ya. Bagaimana kira-kira? Sebatas di sini nakku ya, terkait mencari nilai limit keberagaman fungsi trigonometri jika soalnya memuat atau mengandung ya nama kosinus atau cos. Jadi ingat ya langkah-langkahnya tadi, ubah dulu cos menjadi sin lewat rumus identitas, baru langkah kedua terapkan rumus dasar atau rumus tambahan limit keberagaman fungsi trigonometri. Demikian penjelasan dari Pak AS. Salam SFD untuk kita semua. Amin.